wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan amalan-amalan yang telah kita kerjakan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulah. Dan mudah-mudahan ibadah Jumat kali ini menjadi kafaratun lima bainal Jum'atain, menjadi kifarat, menjadi penggugur dosa-dosa yang telah lewat dan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan tentu saja senantiasa mewarnai dalam kehidupan kita. Kita tidak akan terlepas dari yang namanya dua hal ini. Maka bagi kita, orang yang beriman, tentulah amal solih atau kebaikan yang harus menjadi menu utama dalam kehidupan ini. Justru sebaliknya, keburukan, kemaksiatan harus kita jauhi, harus kita hindari. Kenapa? Karena dua perkara ini sangatlah penting, sangat menentukan nasib kita nanti di yaumul akhir. Kalau kita amalnya banyak, kalau kita kebaikannya banyak, insya Allah kita akan selamat. Tetapi sebaliknya, kalau kita banyak dosanya, banyak bermaksiatnya, sedikit amalnya, bisa jadi kita termasuk orang yang khosirun, orang yang rugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kepada kita, yaitu berupa umur, kesehatan, waktu luang. Itu merupakan modal bagi kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan orang yang beriman itu bukan hanya di waktu luang saja beribadah itu. Di waktu sempit pun kita berusaha untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlunya meningkatkan keimanan kita menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang beriman belum tentu menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa pasti mereka orang yang beriman. Makanya ada orang yang beriman tetapi tidak pernah melakukan satu amal pun, padahal hatinya iman. Tetapi orang yang bertakwa pasti merekalah orang-orang yang beriman. Makanya pada mukadimah saya membacakan satu ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru bukan manusia, seluruh manusia bukan, tetapi khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika ada kalimat nida, kalimat penyeru dalam Al-Quran, maka
ada sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan. Banyak sekali kalimat-kalimat nida atau kalimat-kalimat penyeru, di mana di sana akan dilanjutkan dengan kata perintah atau larangan yang Allah perintahkan kepada kita semua atau yang Allah larang kepada kita semua. Seperti dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, u'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah. Ada sebaik-baik yang Allah perintahkan atau sejelek-jelek yang Allah larang, maka harus perhatikan. Ketika Allah memanggil kita, diseru dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa orang-orang yang beriman, coba perhatikan, ittaqullah, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Makanya tadi orang yang beriman itu belum tentu bertakwa. Buktinya di sini ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Orang beriman saja diperintah untuk bertakwa. Artinya orang beriman itu belum tentu takwa. Makanya diperintahkan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih, takwa yang dengan benar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal, janganlah kalian wafat illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Di dalam kitab-kitab ta'rifat, takwa itu didefinisikan dengan imtisalu awamirihi wantihahu nawahihi. Imtisalu awamirihi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wantihahu nawahihi, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab berkaitan dengan ma huwa taqwa. Apa itu takwa? Ma salaka dza syauqin. Ubay bin Ka'ab balik bertanya, apakah Anda pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Bala, tentu saja. Aku pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri, atau di jalan yang penuh dengan sesuatu yang membahayakan. Mada fa'alta, apa yang kamu lakukan? Ihtiyat, berhati-hati. Fahuwa taqwa, maka itulah takwa. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih kepada berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Kalau lisan, orang yang bertakwa itu akan senantiasa menjaga lisannya. Kalau kita mengucapkan seperti ini, kira-kira orang lain akan sakit hati tidak? Kalau kita mengucapkan seperti ini akan mengakibatkan dosa atau tidak? Itu akan dijaga lisannya orang yang bertakwa itu. Yang kedua, perbuatannya. Apakah tindakan ini akan merugikan orang lain, akan mengakibatkan dosa atau tidak? Itu akan dipikirkan secara matang bagi orang yang bertakwa. Makanya di dalam hadis, orang yang cerdas itu bukan hanya visioner terhadap kehidupan dunia saja, tetapi visioner terhadap kehidupan akhirat. Dilihat akibatnya bagaimana kalau kita melakukan seperti ini, kalau kita mengucapkan seperti ini. Itulah orang yang cerdas, bukan melihat dari dunianya saja,
tetapi uhrawinya dilihat. Kalau saya melakukan ini, dosa tidak? Akan mengakibatkan masuk neraka atau tidak? Jauh ke sana. Makanya orang yang bertakwa itu disebut al-qayyis. Orang yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang menahan dirinya, menahan hawa nafsunya dari berbuat dosa. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal kehidupan setelah mati. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis berkaitan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan kenapa kita harus bertakwa? Jelas ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungan menjadi orang yang bertakwa? Yang pertama, keuntungan menjadi orang yang bertakwa yaitu wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah akan senantiasa melindungi orang-orang yang bertakwa, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa. Harus yakin dengan pertolongan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kedua, kenapa kita harus menjadi orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan jalan keluar. Makanya orang yang bertakwa itu tidak usah bingung, tidak usah stres, tidak usah pikiran kacau, tidak usah. Kenapa? Karena Allah menjamin orang yang bertakwa itu Allah akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikannya solusi. Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan jalan keluar ketika kita kesulitan, kesusahan. Makanya ketika kita mendapatkan masalah, jangan dijadikan status sehingga dilihat oleh orang banyak, tapi mintalah sama Allah, berdoalah sama Allah. Biarlah Allah yang melihat status kita, bagaimana susahnya hidup ini, bagaimana sulitnya kehidupan ini. Berdoa sama Allah, bukan kepada makhluk Allah. Itu yang kedua. Di antara keuntungan orang yang bertakwa, akan senantiasa diberikan solusi yang terbaik. Agar orang yang bertakwa itu mendapatkan jalan keluar yang terbaik, tentu harus dibarengi dengan husnudon billah. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa itu tentu saja akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Orang yang bertakwa itu yakin akan masuk surga. Makanya ketika kita melaksanakan perintah Allah, imtisalu awamirihi wa intihau nawahi, jangan ada keraguan sedikit pun. Ini perintah Allah, wajib kita lakukan, yakin ya, bahwa ini benar. Apa yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yakin ini benar. Jangan ada ragu dalam diri kita. Dan tentu saja yang terakhir, agar kita senantiasa menjadi orang yang al-muti'ina lillahi aqan, orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus istiqomah, terus berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan Engkau condongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Banyak orang yang hatinya beriman karena tergiur dengan godaan setan, tergiur dengan kesenangan dunia, mereka menggadaikan akidah. Banyak orang yang seperti itu. Makanya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini ala dinik, atas agamamu. Tetapkanlah diriku menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.